Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Faqala ta'ala fi kitabil karim alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa qala innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Yang memuliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus musalla, pengelola majelis, hadirin sekalian yang ulun muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita. Kita hari ini tidak lepas dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah yang kita bisa hadir ke sini sempurna ya. Nikmat Allah diberikan kepada kita. Misalnya tentang keperluan duniawi hari ini apa? Sandang, pangan, papan. Sandang itu adalah pakaian, pangan, makanan, papan, tempat tinggal. Yang hadir semua di sini pasti punya itu semuanya. Walaupun dengan status yang tidak sama ya, tapi yang jelas dalam artian pakaian kita punya. Bahkan pakaian kita ini boleh dikatakan sudah lebih dari kewajiban. Kewajibannya kan cuma nutup aurat. Dan sahabat Nabi dulu ya, mereka-mereka yang Allah ridhai itu lebih-lebih yang mereka disebut dalam kelompok ashabus suffah. Itu pakaian cuma menutup bagian yang wajibnya saja. Sementara tubuh mereka yang lain itu terlihat. Maka mereka rapat duduk saling menutupi di antara mereka dengan yang lain. Hari ini kita alhamdulillah justru pakaian kita sudah kepada yang bersifat aksesoris. Bukan hanya cukup sebagai pakaian saja. Lihat pakaian kita ini yang ulun pakai aja nih. Ada bersulam-sulam begini. Itu model sudah. Subhanallah. Artinya di atas sudah nikmat kita terhadap pakaian. Demikian makanan kita hari ini. Insya Allah sudah lebih dari cukup. Yang cukup itu kan makanan pokok itu ya, kalau ada nasi, lauk seadanya. Hari ini kita lauk boleh milih, ya, boleh milih kita. Mau telur, mau ikan, mau yang basah, mau yang kering. Itu pilihan sekarang. Bahari, tapaksa iwak kering. Bahari. Wah ini iwak kering tuh bukan tapaksa, tapi memang suka. Nah itu sudah alternatif. Subhanallah, ada pada kita hari ini ya. Ya walaupun kelasnya masing-masing, ada kelas bintalib kan, ada cempaka, ada tinda biru kan, lain-lain kelasnya. Yang jelas makan. Ada nasi goreng, ada nasi sanga. Apa bedanya? Nah itu ada bedanya Pak. Nasi goreng itu kan nasi yang bagus itu ya, diambil beberapa piring, ada bumbunya, ada sayurnya campur. Itu nasi goreng. Nasi sanga itu nasi yang semalam. Nasi apa malam? Nah, nama nasinya jadi disanga lawan minyak kelanjar. Dikit bawang, itu nasi sanga namanya. Orang Bahari itu. Bahari tidak ada lagi itu, asli nasi goreng sekarang. Sandangnya, pangannya, alhamdulillah. Papannya rumah kita ya terserah. Mau yang kluster 36, 45, 70 ya terserah. Yang jelas kita ada rumah, bukan tunawisma. Statusnya kontrakan, sewaan, apa sebagainya tidak masalah. Yang jelas kita semua punya nikmat itu. Subhanallah, sehingga kita bisa datang ke sini justru itu ada semua. Enak kita di sini. Nah, ini nikmat yang kita sebut ini supaya kita bersyukur. Sebab kalau kita tidak sebut, lupa dengan nikmat, kita menganggap kita yang
tidak enak, kadang nyaman, orang lain nyaman gitu. Ada satu gambaran lah, ini sikap kita nih supaya kenapa kita menghadirkan nikmat itu supaya kita bersyukur. Ada contoh nih, kisah nih lah, ilustrasi. Ada seorang yang kedudukannya sebagai pengusaha, bos lah, punya toko, punya hotel, punya kantor gitu kan. Nah, usahanya hebat. Sehingga dia ya punya karyawan, punya sopir gitu kan. Hari itu giliran dia harus pulang ke rumah karena istrinya minta datang ke rumah, ada acara gitu kan, bisa mungkin ulang tahun istrinya. Nanti jam 12 papa pulang ya pulang. Akhirnya dijemput oleh sopir. Jam 12 turun dari kantornya tempat dia berusaha, pulang ke rumah. Ya perjalanan itu melintasi ya kayak wilayah kayak gambut gitu kan. Ada wilayah sunyi lah, ada perumahan gitu. Nah melintas lewat sekitar situ, si sopirnya kebelet minta izin dengan bos, ulun minta izin buang air ini. Ayo silakan cari tempat singgah. Biasalah orang kan kalau di jalan tuh singgah sembarangan aja, asal padang sunyi aja. Singgah, sopir tadi turun. Nah, sementara si bos nunggu sopirnya yang sedang buang air itu kan, orang kecil, dia membuka pintu jendela itu menatap di sebelahnya, sebelah sopir yang sebelahnya dia menatap ini. Perumahan yang sedang musim setelah tanam itu kan. Nah, di saat memandang ke perumahan tadi, ada seorang perempuan muda berjalan kaki ya di pematang membawa semacam makanan itu. Dari ujung sana juga di pematang yang dari berlawanan seorang laki-laki ya membasuh cangkulnya, kemudian naik ke atas pondokan yang tanpa dinding itu, istrinya naik situ juga lalu menyediakan makanan. Begitu enaknya dia makan lahap. Habis begawi, diatri bini kan makanan nyaman lah. Nah, makan. Lalu memandang itu si bos tadi, lalu di hatinya membatin, nyamannya ai orang tuh, gitu kan. Awak sak biasa kayak itu bini menyediakan kan. Ini bini mau utakan kan mau iwak apa segalanya. Nyamannya si din tuh. Ini di hati nih. Jadi dia menganggap orang tuh nyaman. Gitu kan. Yang makan tadi juga sambil makan mata pelingas-pelingas nih, tak itihi orang di mobil. Mobil mewah, sedan gitu kan. Pakaian bagus itu kan kelihatan dari kacanya itu dari yang sudah dibuka. Dia berpikir nyamannya orang tuh. Itu kan mobilnya mewah, itu kan. Nah, jadi kita bisa bertanya, nah mana nyaman sebenarnya? Ujar yang satu itu yang nyaman. Yang satunya itu yang nyaman. Sebenarnya bisa aja nyaman keduanya dan bisa disyukuri kalau dia feedback ke diri sendiri, jangan lihat orang. Hari ini kan kita lihat orang, kita membanding. Ketika membanding dan kita lupa nikmat yang pada diri kita, maka seakan-akan orang nyaman. Kita ada. Tuh sulit bersyukur itu. Tapi kalau kita kembalikan tadi, kita sadari menyamannya sudah kan nih. Perumahan menghijau, sudah ditanam, nunggu tumbuh aja lagi nih, gitu kan. Sudah dibersihkan, datang istri mengantarkan. Wah, kan enak alhamdulillah. Nah, syukur. Yang di sana ya juga nyaman juga sebenarnya sama. Nah, ini kan bata tangguhan ya sifatnya. Nah, karena apa bata tangguhan? Karena yang fokus kepada orang lain, tidak fokus ke nikmat diri sendiri. Nah, padahal fa amma bi hadis apa tuh? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, itu kan. Jadi kita tahadus bi ni'mah. Makanya kita tadi mengenang dari segi pangannya alhamdulillah, papannya alhamdulillah. Jadi kita syukur. Ya kondisinya kayak apa aja yang penting kita bisa menikmati gitu kan. Nah, ketenangan batin kita. Nah, ini pengantar kita dulu sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus sekalian yang Allah muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan kita berawal dari kelahiran di usia balita dan anak-anak. Itu usia bebas. Usia bebas dan belum ada perhitungan. Belum ada perhitungan. Cuman itu sudah dimulai ya. Dimulai tarbiyah, pendidikan, pembiasaan kepada hal yang baik. Sebab nanti dia ada masuk pada fase namanya balighah. Orang yang masuk pada usia balighah itu sudah dikenakan hukum taklif. Dia sudah dikenakan wajib dan larangan berlaku itu. Itu dari sisi hukum ya. Dari sisi hukum. Dari sisi yang lain kita ingin mengambil hikmah ini bahwasanya ketika kita memasuki usia balighah, di situ kita sudah diberikan di situ namanya babak bonus namanya. Babak bonus. Di saat itulah kita mengumpulkan nilai-nilai kehidupan. Ini kalau kita melihat biasa ada di TV itu, masih adakah sekarang yang sifatnya kuis-kuis atau pertandingan-pertandingan seperti itu? Ada biasanya babak
babak pertanyaan dulu, pertanyaan. Kalau dia masuk pada fase berikutnya, lalu ada babak bonus. Dulu ada gitu lah di TV dulu ya. Jadi orang tuh berlari, diberikan kesempatan misalnya 2 menit atau 3 menit. Dia berlari dari sisi sini sampai nanti di garis finishnya. Selama perjalanan itu dia boleh mengambil poin-poin gitu kan. Apakah ada berupa angka, berupa koin, berupa apa, nanti dikumpulkan itu sampai habis masanya, finish lah, waktunya habis, maka dia lihat nilai itu berapa, dia harus mendapatkan nilai apa, bisa berupa hadiah, bisa berupa uang, bisa berupa apa nanti. Nah, jadi itu seperti itulah kita hari ini. Jadi ketika kita memasuki masa balik-balikah, itu kita oleh Allah diberi untuk mencari bonus, reward, nilai. Nah, tentu di situ juga ada berlaku semacam punishment kalau ada pelanggaran. Ini kalau dapat ini kayak orang main game juga kan, bila gamenya itu dia dapat poin, dapat nilai. Bila tak karena tarajah ular misalnya kan, nah itu bermasalah misalnya. Sama hidup kita ini. Jadi berlaku oleh Allah itu ada namanya wajib. Nah, wajib kalau kita ambil dia dapat nilai. Bila ini tidak diambil, kurang nilai, hilang. Nah itu haram sebaliknya. Kalau dia hindari itu dia dapat reward, bonus, pahala. Tapi bila dilanggar itu, nah sama, ada hukuman. Nah, di antara wajib dan haram itu ada namanya sunat. Kalau dia ambil ini, dia tambah bonus. Tambah bonus. Nah, namun ada yang makruh. Nah, itu kalau dia hindari ini, dia juga dapat bonus gitu kan. Karena pengertian hukum taklif itu wajib, perintah, mengerjakan dapat pahala, meninggalkannya dapat dosa. Nah, itu kan. Itu dalam bahasa fikihnya. Dalam bahasa hikmahnya, mengambilnya dapat reward, bonus, meninggalkannya dapat punishment, hukuman. Dihukum. Nah, ada larangan. Larangan itu kalau dihindari, dia dapat bonus, dapat reward. Kalau dalam bahasa fikihnya, dapat pahala bila menghindarinya. Tapi kalau dia mengerjakannya itu berdosa atau dapat punishment dalam hal ini. Nah, ada sunat. Sunat itu secara hukum kan mengamalkan, mengambilnya dapat pahala, meninggalkannya memang tidak dapat apa-apa. Nah, namun dalam hikmahnya itu mengambilnya dapat nilai. Tidak mengambil rugi, kesempatan ada, kenapa nggak diambil? Nah, itu. Sebaliknya makruh seperti itu. Nah, inilah pola hidup kita. Arah hidup itu seperti itu. Bahkan ada yang ibahah. Ibahah itu memang sesuatu yang mubah ya. Namun kalau dikerjakan menurut petunjuk sunnah Nabi itu juga punya nilai sebenarnya, walaupun ibahah. Seperti makan minum. Nah, makan minum kan dalam hukum fikihnya ibahah. Kulu washrabu wala tusrifu. Perintahnya apa? Makan minumlah kalian. Wala tusrifu. Nah, berarti ada batas. Ada batas di situ. Dia mubah. Tapi bila melanggar batasan ini, dia akan masuk, bila bisa masuk kepada makruh, bisa pada haram. Asalnya hukumnya mubah. Silakan makan, minum silakan. Tapi ujar Allah apa? Wala tusibu. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka, tidak senang. Dalam hal apa saja berlebihannya itu, pertama konten, isi. Isi itu ini. Yang layak, yang pantas makan tuh berapa sih? Mungkin ya anggap 2 piring ya rata-rata. Kita nang Tuhan ini 2 piring ya. Lebih pada itu lain rasa. Atau 1,5. Paling kena menghormati bertambah dikit ya. Kan orang nyuruh bang, tambah, jadi itu kan aja kita menghormati, nambah dikit. Itu aja, itu yang biasa. Nah, kalau sampai 5 piring, nah itu sudah israf itu. Nah itu karena mungkin nang lauknya nyaman mungkin lah, sayurnya nyaman kira-kira tuh. Lalu kadang-kadang bertambah, habis sepanjian. Itu kan makan lagi itu. Itu kalau bahasa kami lu sungai itu kan apa? Membentas. Itu istilahnya. Nah itu berlebihan. Kalau pisang mahuli nang di piring itu nang sudah bercerai dari sikat sisirnya itu. Berarti itu adalah untuk diambil satu persatu. Cuci mulut namanya. Nah, itu 1-2 biji aja. Mungkin kita menghadapi makan seorang sapiringan, nah itu israf. Atau membuat kekantungan, luput. Orang mencerai-berai pakantungan itu gesana berataan dapat gitu kan. Bukan gesang seorangan. Nah, itu konten namanya lah isinya, nang kada boleh berlebihan. Yang kedua,
variannya. Memang kalau dalam orang selamatan lah ada katanya apa yang mengenal prasmanan. Prasmanan itu macam-macam memang, tapi sebenarnya ada semuanya. Lihat pasangannya. Kalau gangannya gangan walo, kawannya iwak sapat karing. Itu sesuai kawannya. Itu kan. Ini kada kalau sate kan ada kawannya apa misalnya? Sop, sate kawannya kan itu. Nah, itu kan kalau urap mungkin bisa daging masa habang bisa kawannya itu kan. Tuh ada kawannya, kan ini ada semua diambil. Rendang masuk, kuah waluh masuk. Kan heran. Selain bejubung rasanya kayak apa? Nah, itu. Jadi harus sesuaikan pasangannya itu. Jangan mentang-mentang besusum semua diambil. Itu luput namanya. Capcay diambil. Capcay lawan iwak karing kayak balah. Lawan rendang. Masya Allah. Nah, itu. Jadi pon variasinya jangan tapi banyak. Yang sesuai aja gitu kan. Nah, itu. Yang ketiga, harga. Harga masa sih makan sorangan sampai habis 550.000 misalnya. Itu kan lebay. Ada ya orang kayak itu ngopi aja masa sampai harga 70.000 segelas kayak apa itu? Nah, ini sudah masuk ke ranah apa ini ya? Sudah poya-poya, ini israf itu sudah. Itu sudah mubazir. Nah, mendengar paninian aku mah aja paninian jak kan ka beres tahan sebulan untung makan 250.000 makan itu baras sebelek bae. Tahan sebulan. Nah, itu kan israf juga, itu berlebihan juga itu nah. Neng biasa aja lah kalau anak marah sekali-sekali ya lah, bukan keperluan. Anak marah saya kayak apa rasanya di Pawon Telogo sekali kan, kayak apa rasanya di ASEAN misalnya kan, ya anak supaya tahu ada apa dan membawa anak bini menghibur gitu sekali-sekali itu boleh kalau memang ada. Mungkin ada barangnya berpaksaan kasih itu kan rugi kita. Nah ini jadi itu Allah ada suka nang kayak itu tuh. Nah ini nang ngubah tuh lah. Nah, dan melaksanakannya juga dengan sunnah Nabi gitu kan. Nah bernilai. Nah kembali tadi. Nah lalu kita dalam waktu ke waktu nih, boleh kalau kita mulai 1 tuh Muharram ya, Muharram sampai Zulhijjah atau mulai Ramadan sampai Ramadan berikutnya, itu semuanya Allah telah memberikan kesempatan bonus-bonus yang harus kita ambil. Ada kualifikasinya fardu, ada kualifikasinya sunnah. Ini kesempatan harus kita ambil. Misalnya kita ambil mulai Ramadan kemarin ya, Ramadan. Nah Ramadan ada nilai keparduan di situ apa? Kutiba alaikumusiyam. Seorang mukmin harus ngambil karena wajib. Kutiba alaikumusiyam. Wajib dia. Berarti kalau kadang ngambil, ini bermasalah nih, dapat punishment itu. Nah, jadi orang yang beriman tahu nilai Ramadan, dia mesti berpuasa. Dia ambil, beramal dia dengan amal puasa wajib hari itu. Nah, berarti dia telah mengambil bonus yang wajib, menghindari punishment kita hukuman di situ. Nah, itu. Nanti di sela-selanya itu juga ada yang sunnah. Ada apa qiyamul lail, tarawih yang khas Ramadan. Nah, kita mau tahu bonus itu jangan ketinggalan. Sudah lewat sudah, habis masa Ramadan. Lalu masuk Syawal. Syawal secara khusus yang wajib memang tidak ada. Tidak ada yang wajib. Cuma ada yang sunnah. Puasa sitta min Syawal. Ini kalau kita ambil bulan dulu lah. Ini kita ambil per bulan dulu. Nah, ada sitta min Syawal. Maka di situ kita tidak akan meninggalkan nilainya itu yang Allah janjikan. Kan kita disuruh mengumpulkan nilai ini. Artinya pahala tadi yang Allah janjikan. Kita ambil 6 hari puasa Syawal. Nilainya sama dengan kita berpuasa 1 tahun. Nah itu kan luar biasa itu. Kalau kita kada ambil, rugi enggak itu? Sangat rugi. Padahal kesempatannya leluasa kita mengerjakannya tidak berurutan. Ambil, pilih-pilih kita ambil. Silahkan, gitu kan. Nah, lalu masuk Zulhijjah. Tidak ada Zulqaidah. Tidak ada yang khusus. Namun ini persiapan bagi mereka yang punya waktu dan kesempatan, ada wajib di situ. Sekali seumur hidup dibukakan pintu namanya ibadah haji. Nah, pelaksanaannya mulai bulan Zulqaidah sudah mulai berangkat lah. Sudah mulai berangsur-angsur keberangkatan itu dimulai daripada bulan Zulhijjah, bulan haram itu. Nah, berangkat. Nah, jadi orang yang punya kesempatan, ada istitaahnya, berangkat. Alhamdulillah ini tahun ini bisa kan, 2 tahun kita libur, ibadah haji. Ternyata kita diberikan kesempatan. Ambil. Yang tidak itu sangat rugi itu. Nah, itu. Ya, kecuali mereka yang dikenakan oleh peraturan pemerintah karena uzur kan sudah expired usia nih. Ini usia haji pun ada expired ini. Kasihan benar lah. Nunggu 2 tahun ternyata masuk tahun ketiga Covid bisa berhaji ternyata umur. Allahu Akbar. Ya, ini perlu dihibur ini, ya, kembalikan ketetapan Allah ini.
Ada beberapa teman kita yang sepasang asalnya daftar terpaksa sendiri berangkat. Ada yang lakinya aja, ada yang bininya aja. Ini kan merawan lah bahasa kita, kasihan dah. Nah ini kembalikan. Berarti istitaahnya kurang syarat itu kan. Ya karena kemampuannya diberikan keterangan batasan oleh pemerintah karena mengambil kebaikannya di situ, dan banyak mudarat kalau itu tanda kutip dipaksakan berangkat. Nah itulah kita ambil hikmahnya itulah. Yang jelas ini adalah ketetapan Allah. Nah itu yang harus kita imani dulu. Ambil. Nah, tapi bagi mereka yang tidak bisa berhaji, masih ada mengambil nilai-nilai Zulhijjah. Ada puasa Arafah. Nah, di hari Arafah, mereka yang di luar Arafah, mereka yang tidak wukuf, itu disunnahkan berpuasa di hari itu. Nah, lalu ada memasuki ayyamun nahar, yakni 10 Zulhijjah Idul Adha plus ayyamut tasyriq 3 hari, 13, 14, 15. Berarti ayyamun nahar ada 4 hari. Nah di sini setiap mukmin 11, 12, 13 ya maaf, yaitu ayyamul bid 13 itu. Jadi 10, 11, 12, 13 Idul Adha plus ayyamut tasyriq 4 hari, berarti hari-hari menyembelih. Nah di sini orang yang punya kelebihan rezeki, Allah anugerahi rezeki yang berlebih, maka ditekankan ya, jumhur itu sunnah muakkadah menyembelih. Ini bonus dari Allah, ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih, yang di situ banyak hikmah luar biasa lah. Hikmah manfaatnya ini, semua ibadah yang Allah berikan itu adalah merupakan kesempatan untuk meraih tadi reward. Ada kesempatan, dan kita punya kesempatan dalam artian secara umur, alhamdulillah kita nih mudah-mudahan nih 20 hari kali ya, belum sempat, kurang lebih lah. Hari tanggal berapa nih? Hari ini 21 Zulnya sama, 21 Zulkaidah lawan 21 Juni sama nih. Kita kayak nih 21 Juni, 21 Zulkaidah. Nah, berarti ya 20 hari kurang lebih gitu kan. Nah, kita kan tanggal 10 ya 9 hari kurang ya berarti 18 hari lagi. 18 hari lagi. Nah, kalau kita umur panjang ketemu dengan itu, satu dari segi umur kita ketemu. Alhamdulillah gitu kan, kita bisa ketemu. Dan kalau tuh kita tidak ketemu, sudah kita niatkan sekarang, insya Allah kita dapat nilai itu. Ini kayak yang berhaji tadi, ya. Nilainya dengan pahala itu yang sudah Allah itu dia dapatkan. Karena mungkin secara finansialnya dia sudah setor, sudah kepastian secara aspek keyakinan itu sudah. Tapi ternyata aspek lain, seperti begini, contoh lain lah, Allah mengkiaskan gini. Ini kita berjamaah, istiqomah nih, zuhur, asar, maghrib, isya, dan pengajian nih, malam Rabu kita pengajian. Nah, di dalam hal ini kita mendapatkan nilai nih. Ini banyak nilai nih, sekali duduk mesti banyak nilainya. Nilai silaturahim, nilai salat maghrib berjamaah, nilai menunggu salat isya berjamaah, dan seterusnya itu banyak tuh kita dapatkan. Lalu ada uzur syar'i. Lalu kita misalnya sakit parut misalnya, yang uzur untuk tidak datang ke sini. Nah, dia tidak datang karena uzur. Lantas sakit perut, dipaksakan justru sulit, susah enak. Bepampres juga, mengaluar batal juga. Misalnya lain untuk ceramah, ada bapak untuk ceramah, ada sah saja ceramahnya walaupun bapampres gitu kan. Misalnya dipaksakan misalnya. Ada awak, karena ini menyangkut batal kalau ada barang keluar gitu kan. Nah, uzur, bertahan aja di rumah. Maka dalam hadis apa diterangkan? Nih, nilai yang malam ini kita dapatkan, yang tidak datang pun dapat karena sudah kebiasaannya seperti itu. Gitu. Ini dicontohkan kiasnya begini. Ini pas biasanya misalnya ada sudah dicatat lawan beliau lapor. Biasanya jemaah kita itu berapa orang? Ya adalah 25 orang misalnya gitu. Anuai titip ulun lah lawan pian nah jemaah nang biasa datang. Ini ulun ada tapih nah, ada kain pasilangan nah, sebuting seorang. Berdasarkan catatan hadir semuanya. Ternyata kada hadir. Tentu pian ingat. Yang kada hadir ini biasanya hadir nih. Pian sempiannya kan pian julungi kalau nah sama tuh kita. Jadi kada datang tapi sudah dicatat sebagai orang yang datang, maka walaupun kada datang dia dapat nilai itu. Apalagi Allah yang Maha Bijaksana.
Nah, sama orang tadi sudah berniat berhaji, niat berkorban, sudah setor. Mohon maaf, umur kada sampai misalnya. Tetap dapat. Nilainya dapat. Nah, jadi sekarang sudah kita niatkan, kita hantarkan waktu itu. Nah, siapa mereka itu? Nah, mereka secara finansial alhamdulillah dia mampu. Dalam bahasa hadis, man kana lahu sa'ah. Siapa yang dalam keadaan lapang rezeki, sa'ah, keluasan rezeki. Nah, dalam memaknai sa'ah di sini memang para ulama berbeda-beda pendapat dalam pemahaman masing-masing gitu kan. Dan status istinbat hukumnya. Ini sekedar mengulang mengingatkan bonus nilai ini lah, supaya kita koma ambil ya lah. Walaupun setahun sekali tetap kita ingatkan ini yang 5 waktu sekali setiap hari yang dikatakan. Ini isya kena azan pulang, subuh azan pulang tuh hari-hari, apalagi nih setahun sekali. Perlu juga nih dimotivasi pulang nih. Itu kan. Misalnya dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, sa'ah di situ adalah orang yang punya kelebihan rezeki secara finansial tadi. Ya rumah, alhamdulillah kediaman, ada kadang diurusi lagi lah itu kan, alhamdulillah tuh. Ya hutang, isanya mah angsur, tak angsur aja tiap bulan tuh. Ada problem lagi lah, lancar aja, itu kan. Apa namanya, makanan, alhamdulillah kalau bahasa hulu sungainya itu padaringan panuh. Bahasa gambutnya itu kindai limpuar. Nah, bahasa orang Wahid itu kosmos, padat aja dah. Nah, kulkas menyasak. Nah, jadi dalam rentang 4 hari itu kita kada betah kelaparan dan kekeluargaan. Ada punya kelebihan keuangan yang dia mampu untuk membeli seekor kambing walaupun tidak untuk tidak dimasak. Karena mantahnya kan bagi mantah aja ini. Nah, sapi misalnya bisa membeli 1/7 harga daripada harga sapi itu. Ada dia punya, maka orang ini nih dalam mazhab Imam Syafi'i sunnat muakkadah menyembelih di hari itu. Dia mendapatkan bonus besar, pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ini secara hukumnya. Walaupun ada pandangan-pandangan mazhab lain, ya kita ambil yang jumhur bahwa ini adalah kedua-duanya sunnah muakkadah. Yang punya kemampuan. Nah, kita lihat aja diri kita. Bukan hanya dilihat dari duit lah, bukan dari rekening aja. Mungkin ada simpanan di rumah itu, kalau bibinian itu ada mungkin gelang keroncong, ada intan, ada kakalong. Masa ada berduit? Nah, itu. Belum kadang-kadang orang kota ini bibinian kan disimpannya apa juga itu? Usia mati. Hah? Abahnya mah ambilnya. Cari bini bahannya hanyar, jolongnya ke bini hanyar. Rugi kalau baik dikorbankan, nokar, jangan daftar nih. Panitia rame dan masyarakat yang menikmati banyak. Ini kayak apa? Nak membagi banyak. Nang dibagi ada banyak. Tapi macam-macam pender. Wah, jangan sampai ke sini jar. Kada berkorban kayak apa? Nak sampai. Coba tuh berkorban kita. Jadi banyakin nama korban, banyak sapinya banyak membaginya, itu kan. Mak setengah on aja, mak 2 on aja. Misalnya kan. Alhamdulillah dapat kan. Anaknya banyak. Setengah kilo misalnya. Banyak ya. Nah, itu kan. Nah, jadi kita kembali ke kita semuanya itu. Nah, itu ya perintahnya itu. Jadi kita bisa mengambil bonus. Nah, apa yang kita dapatkan? Nilai apa yang kita dapatkan? Lihat, contoh konkret adalah korbani napak tilas kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, orang yang dicintai Allah. Nabi kita Habibullah, sama maknanya itulah orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab Allah mengasihi? Lantaran kasihnya kepada Allah itu terbukti. Cintanya lawan Allah itu terbukti. Buktinya di mana beliau sangat mengasihi anak sematawayang yang dirindukan puluhan tahun nih. Berapa usia Nabi Ibrahim ketika itu? 80-an tahun ya, hanya bisa anak. Bayangkan, dapat anak sematawayang seperti itu. Sudah mulai ganal, memasuki usia mumayyiz, ya kurang lebih usia sekarang tuh 13, 12, 13 tahun lah, di situ sudah meriwayatkan. Oleh Allah disuruh disembelih. Coba. Allah ingin membuktikan nih, orang ini cintanya bujur lawan Allah atau kada, atau terhalang oleh si anak ini nanti. Ternyata dibuktikan. Pokoknya kalau sudah perintah Allah, sudah mulai komitmen asal, sam'an wa ta'atan. Pokoknya kalau sudah Allah nyuruh apapun, walaupun di luar logika ini, kan iblis pakai logika nih. Nah, hei Ibrahim, aneh, kamu ini aneh. Makanya anak disembelih, mana ada orang nyembelih anak? Hai, maunya iblis ini Tuhan nyuruh, tau lah. Nyawa ini mau kuasi orang aja nih, ini Allah nyuruh. Ada tahu urusan. Nah, bahasa kitanya itu telah. Ya kesimpulannya akhirnya dilaksanakan, tak disembelih. Allah sudah melihat benar
cinta Nabi Adam kepada Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya itu. Sami'na wa ata'na. Apakah Allah menzalimi? Enggak. Yang disembelih tergores pisau sedikit pun tidak. Justru selamat, utuh. Bahkan punya nilai plus. Punya anak yang taat. Nah, taat yang diangkat oleh Allah jadi nabi, dan dari inilah turunnya nabi kita Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Nah itu. Dan beliau dapat bonus berupa seekor kibas kambing besar yang bisa dibagi sekampung waktu itu, ya sekitar seperti itu dibagikan. Artinya apa? Kita nyembelih sapi dari harta kita. Berapa harta yang kita korbankan? Di sini berapa? 2 juta berapa? Pon? 2,5 juta. Nah, keluarkan pian 2,5 juta. Sesungguhnya 2,5 juta yang pian korbankan lalu disembelih berupa sapi dan dibagi itu, dan pian pun mendapatkan sebagiannya, itu tidak pernah berkurang, murni milik pian yang kekal sampai ke akhirat. Kan hilang itu. Bahkan berkah harta dari situ jadi berkah, itu bernilai. Yang keberkahan akan diberikan kepada rumah tangga kita. Lihat rumah tangga Nabi Ibrahim itu. Wah, keluarga pilihan, keluarga teladan di Quran itu. Ya, ada 2 keluarga. Keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Ini 2 keluarga teladan ini. Jadi keluarga teladan. Jadi harta kita jadi berkah itu, yang lainnya jadi tidak akan mengurangi. 2,5 juta itu milik kita yang tidak akan pernah berkurang selamanya, bahkan menambah kebaikan kepada rezeki kita yang lain, bahkan keluarga kita, sekeluargaan kita akan dapat kebaikan dari 2,5 juta yang kita korbankan tadi. Mengkias daripada kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan kita boleh mengambilnya. Sebagian kecilnya kita ambil, kita makan, kita mati, tidak terlarang itu, bahkan itu berkah. Dan ketika kita menyembelih hewan korban, sembelihan hewan korban itu adalah sembelihan pertama paling halal, paling tayyib. Kalau kita diperintahkan makan rezeki yang halalan thayyibah, itu adalah korban itu memenuhi kriteria keduanya. Halal karena persembahan untuk Allah. Pian nyembelih sekarang nah, nukar sapi seekong. Pian sembelih sekarang nih. Pian bagi-bagi, pian kada mendapatkan sedikit pun, disembelih seekong kambing di hari korban, itu lain nilainya. Beda. Jadi ketetapannya beda. Pertama yang sekarang sembelihan ibah saja. Ubah saja. Boleh nyembelih sekarang? Boleh. Wajib kada atas sama korban? Belum kena, belum masuk harinya. Ibadah itu ada harinya. Kada sembarangan. Jangankan itu bertakbiran gen. Takbiran bagus kada? Bagus. Mari kita takbiran sekarang. Bisa? Abut orang. Locong katanya. Nah itu kan jadi ada harinya. Takbiran bagus. Tapi kalau kada di harinya, locok. Menyembelih bagus, tapi kalau kada di hari korban, lain. Itu hebatnya korban. Jadi jangan kada umpat itu. Kalau kita ada, ini ulun bicara kepada yang ada lah. Ulun kada bicara yang kada ada. Yang kada ada karena di situ. Dihitung-hitung, dikali-kali ada aja, baik korban. Gitu nah. Nah itu, nang kada ada itu malah dapat daging korban tak banyak pada orang. Ambil aja kuponnya. Nang kada ada nih ambil aja kupon, orang mantari berapakah? Julungi orang ambil. Jangan berpikir bahwa korban karena memang kadada nang saahnya itu kadada, mau nang ada, nah itu ambil ibadah ini luar biasa. Nah itu, jadi kita harus semangat seperti itu. Jadi nyembelih kita di hari itu daging yang paling halal, yang paling thayyib untuk ditemukan zaman sekarang. Kalau zaman Nabi itu ada dari harta ghanimah lah, dari peperangan itu. Nah ini tidak ada itu sekarang. Itu daging korban nih bang. Dan boleh dibagikan ke semuanya, yang kaya, yang miskin, untuk korban itu boleh. Tapi mungkin kadarnya saja. Nah itu asal dapat, sebab insya Allah orang yang memakan daging korban itu punya hikmah. Mudah-mudahan nang pamalar ampih pamalar itu nah. Itu datang makan daging korban. Kalau bang asalnya sentuh pamalar kada buat korban julungi juga. Jangan kada ini kita. Wah sidin tuh pamalar harus diatari aja. Jangan atari aja. Atari sedikit. Nah dengan memakan itu kemudian ampih pamalar gitu nah. Itu. Dan pada diri manusia ini ada sifat bahaim namanya. Ya sifat binatang. Itu ada pada jiwa manusia ini. Bahkan kalau sudah itu menguasai, ngeri daripada binatang itu sendiri. Kalau itu bersarang di manusia. Mengambil contoh daripada Yarham Kyai Zaini MZ lah. Beliau menyebut istilah ada binatang namanya apa? Bajing. Ya, bajing itu jenis tupai. Apa kejahatan tupai?
Kejahatan tupai itu paling mancuntan nyiur, curi kelapa. Tuh kalau bajing. Tapi kalau bajingan, nah ini kan, ini maksudnya siapa bajingan? Ya, nang kopiah bajingan, nang bisa kopiah, bisa berbaju nih, bisa jadi bajingan. Apa kejahatannya? Habis, bukan hanya nyior, jembatan dimakan si Den, aspal dimuntal si Den, bini orang bawa si Den. Nah itu kalau itu bajingan, siapa? Manusia. Nah, kalau dia menyembelih hewan korban seakan-akan menyembelih sifat bahimiah itu tadi, ya, menghilangkan sifat-sifat itu sehingga tidak tamak. Lihat binatang tamak itu. Jadi kalau kita hilang rasa tamak itu, jadi justru ingin berbagi, dan orang tuh peduli sosial, ada keras hati, malah orang tuh kelembutan, bukan kejahatan. Ini kadang dihurangkan, diambilin, dikorupsi, dimakani, di apa, ada tahu orang kayak apakah nasib kurang, ada tahu kan, kalian mikirakannya. Nah itu tuh sifat binatang itu. Kalau sifat kita yang diinginkan Allah itu apa? Sifat berbagi apa? Nah itu kan berbagi kepada sesama. Nah itu digambarkan dengan seperti itu. Nah ini hikmahnya. Jadi Zulkaidah nanti ada Muharram, ya, ada Zulhijjah, ada Muharram, nanti ada Safar, semua tuh ada tuh per bulan, per hari sama. Setiap hari kita ngumpulkan bonus ini. Nah ada fardunya sembahyang 5 waktu, ada sunnahnya jangan tertinggal tuh. Apa namanya, rawatibnya, waktu di antara siang tuh ada duhanya, ada zikirnya, itu kita ambil terus tuh. Kalau kita ngambil tuh semua, nah lalu kita nanti akan punya banyak bonus. Maka puaslah kita nanti di akhirat sebagai jiwa yang tenang, jiwa yang damai kalau kita punya nilai yang banyak. Tapi kalau tidak, nah itu akan menjadi satu kerugian buat kita dan penyesalan. Lalu teriak-teriak nanti di akhirat, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami telah melihat dah nilai-nilai amal diperlihatkan. Kami telah mendengar, farji'na, kembalikan kami ke dunia. Gimana bisa kembali? Nggak mungkin. Kalau orang sudah mati selamanya, nggak akan pernah kembali, hidup kembali, itu kan. Maka penyesalan yang luar biasa ketika sudah kembali tanpa banyak punya amal-amal. Nah sekaranglah saatnya kita sebagai prinsip dasar, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah merupakan ladang sawah untuk menanam yang insya Allah nanti panennya di akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman kepada kita untuk senantiasa memfungsikan waktu-waktu yang berlalu dengan nilai-nilai kebaikan yang besar, baik dan banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktu dan perhatian. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah sama-sama memohon ampunan dan saling mendoakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.